Shalom. Kurang kencang, kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Kita memasuki sebuah tema yang baru bersama dengan Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, kita memasuki bulan Oktober bersama dengan Tuhan. Tema bulan lalu temanya adalah The Chosen One, kita adalah umat yang dipilih. Saya percaya bahwa setiap tema berkesinambungan ya saudara. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, berarti kita sudah bisa masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya artikan di bahasa Inggris, a person of favor. Jadi seseorang yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan melimpah dalam hidup setiap kita. Kita mau masuk ke dalam khotbah hari ini, next. Dikatakan di sini jaminan perkenanan Tuhan. Siapa yang rindu bahwa ada jaminan perkenanan Tuhan turun untuk setiap hidup kita? Amin. Mari boleh bilang ke kanan dan ke kiri, jaminan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan yang menjadikan kita pribadi yang dibedakan. Amin. Kita dibedakan dan tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Ada favor of God and man. Ada perkenanan Tuhan yang turun dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang perkenanan Tuhan, saudara, ada kaitannya tentang penyerahan total. Artinya ketika kita hidupnya bukan milik kita lagi sepenuhnya, tetapi penyerahan total sama Tuhan. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kita. Nanti saya mau bahas tentang Ayub, saudara. Saya sebenarnya hari ini gak nyiapin tentang Ayub, tapi tadi waktu membangun mesbah di awal, Tuhan ingatkan, ayo sharing sedikit tentang Ayub. Buat saya, Ayub adalah seorang tokoh yang sangat spesial. Saya kasih judulnya The Beauty of Intimacy. Sebuah keindahan di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Itu yang saya temukan dari Ayub. Ketika kita berbicara tentang pribadi yang berkenan, penyerahan total membuat kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita berserah hanya setengah, masih menggunakan kekuatan kita sendiri, itu namanya belum penyerahan total. Saya ingat banget saudara, waktu saya masih agak sedikit kecil, di situ adik saya sempat sakit saudara. Saya melihat bagaimana peran kedua orang tua saya dalam tanda kutip penyerahan total sama Tuhan. Casey masih kecil, tiba-tiba dia sakit panas, kalau nggak salah 39 sampai 40 derajat. Dan Casey hampir kejang. Singkat cerita ibu saya bingung, ayah saya juga bingung, akhirnya ibu saya telepon Engkong Yusak. Dan di situ Engkong cuman berkata, serahkan saja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan inginkan dia pulang ke surga, relakan. Kalau Tuhan inginkan dia tetap hidup dan menjadi berkat, pasti disembuhkan. Dan saya melihat respon dari kedua orang tua saya, saudara, penyerahan total, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau dilihat dari respon orang tua, takut nggak? Takut, apalagi saya merasakannya karena saya punya anak sekarang. Kalau anak udah sakit, panasnya tinggi, takut kejang. Casey waktu itu udah hampir kejang saudara. Tapi ketika Tuhan berkata seperti itu, penyerahan total sama Tuhan. Dan akhirnya mujizat terjadi dan Keisha disembuhkan. Itu salah satu contoh dari penyerahan total. Jadi bukan kekuatan kita lagi, tetapi Tuhan yang memberikan segala rencananya buat setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini lagi ada sebuah kalimat, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Ini adalah contoh dari pribadi yang berkenan, saudara. Selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan paksakan rencanamu jadi dalam setiap hidupku. Mungkin kata-kata ini sering kita dengar di mana-mana. Dulu Engkong Yusak pelopornya dari awal. Paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Saya dari kecil diajarkan untuk berdoa seperti ini saudara.
Dan apa yang saya rasakan sampai sekarang, mau saya sudah mulai keluar dari jalur, gimana caranya Tuhan rekayasa kembali. Gimana caranya Tuhan paksakan kembali masuk di jalurnya. Sakit atau gak enak? Pasti. Tapi ketika kita sudah berkata sama Tuhan, Tuhan paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Selalu ada rekayasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Next. Dikatakan di sini pribadi yang berkenan. Saya melihat ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan tentang perkenanan Tuhan. Di Mazmur 20 ayat yang kelima, kita mau sama-sama baca. Kelihatan ya saudara dengan jelas ya. Mazmur 20 ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Saya sangat percaya saudara kalau hidup kita penuh dengan perkenanan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Sampai Tuhan tuh gak tahan, ayo dikasih berkat. Ayo dilimpahkan semuanya yang terbaik. Karena hati Tuhan sudah disenangkan atas apapun yang kita kerjakan. Mungkin memang ada saatnya di mana ketika kita gagal. Ada saatnya di mana ketika kita mungkin jatuh. Tetapi percayalah tangan Tuhan selalu menarik kita kembali ke posisi awal kita. Asal sekali lagi paksakan rencanamu jadi dalam setiap hidup kita. Dikatakan sekali lagi dalam Mazmur 20 ayat yang kelima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Next. Tuhan sanggup memutarbalikan semua yang tidak baik menjadi baik. Ini adalah rekayasa Tuhan. Asal sikap hati kita lurus, fokus sama Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memutarbalikan semua yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap hidup kita? Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sangat-sangat percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap hidup kita. Mari percaya saudara, apapun yang kita alami, apapun mungkin yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan akan merekayasakan semuanya menjadi baik. Mungkin di awal-awal jalannya susah, tetapi Tuhan sudah menunggu di garis finish. Menunggu setiap kita. Dan kita sudah dirancangkan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saya dulu pernah kesaksian saudara di sini. Waktu dulu tiba-tiba ban saya kempes. Buat saya secara manusia saudara, kalau saya lihat dari kacamata fakta yang ada gitu. Aduh, hari itu saya mengalami kerugian banget ya gitu. Tiba-tiba saya mau pulang dari kantor, dari butik, tiba-tiba bannya kempes di tengah jalan. Handphone saya mati dan lain-lain. Tetapi Tuhan sanggup merekayasakan semuanya. Saya bisa di tengah jalan ketemu dengan salah satu anak AOC. Beliau bawa uang buat saya ganti ban. Saya bisa jemput Derian juga di waktu yang tepat dan tidak telat. Kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, semua yang tidak baik akan Tuhan ubahkan menjadi sangat baik buat setiap kita. Next. Ketika kita berbicara tentang pribadi yang berkenan, saudara, dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulang sekali lagi ya saudara. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hidup kita lagi, melainkan hidup kita milik Tuhan seutuhnya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami Tuhan, dan saya sangat percaya bahwa ketika kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, kita masuk lebih dewasa bersama dengan Tuhan, kita ada di sebuah level di mana kita bisa membedakan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Bukan hanya yang dosa dan tidak dosa, tetapi yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang baik belum tentu berkenan, saudara. Tetapi yang berkenan itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang paling keren adalah yang sempurna. Yang baik dan berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Ketika kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita sudah bisa merasakan, oh Tuhan lagi ingin kita melakukan apa. Bukan berarti hanya, oh kalau saya berbohong, saya berdosa. Oh kalau saya berbuat jahat, saya berdosa. Tetapi masuk lebih dalam, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita? Mungkin pelayananmu, mungkin saat teduhmu, apa sih yang bisa menggetarkan hati Tuhan? Sehingga Tuhan perkenanannya hadir dalam setiap hidup kita. Ketika kita berbicara saudara tentang perkenanan, perkenanan itu kan Tuhan berikan sebagai anugerah ya buat setiap kita. Saya percaya setiap kita pribadi sudah diberikan yang namanya perkenanan Tuhan. Cuman saudara, bagaimana kita bisa menghargai dan mengerjakannya, itu yang menentukan adalah setiap kita. Adakah pribadi-pribadi yang kehilangan perkenanan? Ada. Contohnya siapa saudara di Alkitab? Saul. Dikatakan di Alkitab, di firman Tuhan, Saul itu adalah orang yang dipilih Tuhan loh menjadi raja. Tetapi setiap pribadi sekali lagi punya yang namanya free will. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Kita sudah diberikan yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa menolong kalau kita tidak pernah bisa mengaktifkan atau bergaul karib dengan Roh Kudus? Jadi sekali lagi, perkenanan itu sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Cuman balik lagi kepada hidup setiap kita. Bisakah kita menghargai? Bisakah kita mempertahankan? Dan mengerjakan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga perkenanan itu selalu hadir dalam setiap hidup kita. Ketika kita berbicara tentang perkenanan, saudara, banyak yang kehilangan perkenanan Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa orang yang hidupnya kehilangan perkenanan Tuhan? Hidupnya menjadi tidak teratur. Hidupnya menjadi tidak terarah. Dia hidup tapi seperti mati, mengerjakan segala sesuatu hanya dengan rutinitas, kaku, tidak mau belajar lebih dalam, selalu melakukan apa yang menurut dia benar, menggunakan kekuatan dia sendiri. Mengerjakan segala sesuatu hanya sekedarnya, hambar dan tidak ada warnanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang kehilangan perkenanan Tuhan. Dan kalau sudah kehilangan perkenanan Tuhan, itu membuat orang-orang kehilangan arah tujuan hidupnya. Saya percaya saudara bahwa setiap kita tidak ada yang kehilangan perkenanan Tuhan. Jadi mari hargai, mari pertahankan dan mari kerjakan dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita berbicara tentang seseorang yang kehilangan perkenanan Tuhan, siapa lagi saudara? Simson. Simson sejak kecil itu adalah anak pilihan Tuhan loh saudara. Dia sudah diberikan banyak nubuatan, tetapi dia tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
dia mencobai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita bisa sama-sama tahu seperti apa kisah hidup, akhir hidupnya dari Simson. Jangan sampai berakhir menjadi seseorang yang sia-sia, tetapi hidup penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Next. Ketika kita berbicara menjadi pribadi yang berkenan, bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang harus dihargai dan dipertahankan. Tidak sedikit orang yang kehilangan perkenanan Tuhan seperti yang tadi saya sudah katakan, membuat orang-orang kehilangan arah, pegangannya hilang, aku harus jalan kemana? Tetapi dikatakan Allah telah melakukan bagiannya, maka bagian kita untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan anugerah perkenanannya. Jadilah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang didapati Tuhan setia. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu ada di hati Tuhan. Dan semua pilihan itu ada dalam setiap hidup kita. Maukah kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan? Ataukah maukah kita tetap diam di situ dan tidak pergi kemana-mana? Itu semuanya ada dalam setiap hidup kita. Jadi mari masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pribadi yang berkenan, saya mau bahas tentang Ayub, tidak ada di PPT. Saya bacakan dari sini ya saudara. Ayub itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki keintiman yang sangat mendalam, persahabatan yang mengetahui rahasia, menghargainya dan menjaganya tetap utuh. Kesalehan Ayub melampaui pengetahuan tentang Tuhan. Itu mewujudkan perpaduan dari heart and soul. Kalau saudara pernah dengar ada hamba Tuhan yang berkata, I'm with you heart and soul. Pernah? Aku bersamamu untuk seluruh hidupku. Itu Ayub. Apapun yang terjadi, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Kalau saya boleh bilang saudara, level kasih Ayub sama Tuhan, cinta mati. Cinta mati itu gimana? Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, dia akan tetap berkata bahwa kekasihnya adalah kekasih yang sangat baik buat hidupnya. Tidak ada kata yang sia-sia keluar dari mulutnya, tetapi adalah sebuah pengucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Saya mengutip sedikit dari Smith Wigglesworth, ada 2 jenis takut akan Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan karena takut mati. Jadi takut akan Tuhan karena takut sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Pergi ke gereja mungkin, menyembah Tuhan, tetapi tidak ada keutuhan kasih di dalam Tuhan. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, saudara, takut akan Tuhan karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Itu beda. Ketika kita bisa masuk ke dalam takut akan Tuhan karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan, kasih kita utuh di dalam Tuhan. Fondasi kita kuat di dalam Tuhan. Badai boleh terjadi, tidak ada yang namanya kutukan, kata yang sia-sia yang bisa keluar dari hidup setiap kita. Tetapi selalu ada pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau takut akan Tuhan cuman karena takut mati, saudara, percayalah, badai boleh datang, engkau pun ikut dengan badainya. Kenapa? Karena kasihnya tidak utuh di dalam Tuhan. Kita bisa bilang bahwa mengikut Tuhan adalah keputusan hidupku, kalau keadaan kita baik-baik saja, tetapi ketika proses itu datang, pemurnian itu datang, bisakah kita timbul seperti emas? Itu semuanya ada dalam setiap pilihan hidup kita masing-masing. Kalau engkau punya kasih yang utuh di dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, kasihmu tetap bulat untuk Tuhan. Seperti Ayub. Kita mau sama-sama buka
dari Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. Ini adalah kisah Ayub di mana dia bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kita bisa lihat di ayat ini saudara, bahwa Ayub mempunyai tempat yang istimewa di hati Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya lanjutkan ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah?" katanya. "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Setan meragukan apa yang menjadi keyakinan dalam hidup Ayub. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Lihat saudara, si jahat selalu berkata yang sia-sia. Selalu menentukan keputusan akhir yang pasti manusia akan berakhir dalam dosa. Tetapi lihat, kita mau sama-sama nanti lihat seseorang yang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan tuh seperti apa. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya sangat percaya saudara bahwa Tuhan sangat-sangat yakin kalau Ayub dicobai dia akan tetap kokoh, dia akan tetap berdiri dengan tegak, dan dia akan tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya karena sebuah bergaul karib dengan Tuhan. Percayakah saudara bahwa apapun yang kita rasakan sampai hari ini, Tuhan tuh sudah tahu loh semuanya. Tuhan tuh sudah menggariskan semuanya buat hidup setiap kita. Jadi kalau saudara ada dalam proses, saya pun ada dalam proses saudara, percayalah bahwa Tuhan akan membereskan semuanya. Percayalah bahwa Tuhan sudah menakar kita mampu melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Karena selalu ada penyertaan Tuhan, seperti Ayub. Tuhan sangat yakin Ayub dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Ketika Ayub dicobai Tuhan sama seperti hidup kita, Ayub masuk dalam pergumulan dan diuji seberapa dekat dia dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang pengujian dalam iman Ayub, Ayub selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ayub 13 ayat yang ke-15, dia berkata, "Walaupun dia membunuh aku, namun aku menaruh pengharapanku kepadanya." Ayub tidak dapat berpikir apa-apa, saudara. Tetapi bahkan dia sampai berkata, kalau saya boleh translate sedikit, "Walaupun seseorang yang mengasihi aku membunuh aku akan tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati." Kalau Ayub di sini berkata, "Walaupun dia membunuh aku, namun aku menaruh pengharapanku kepadanya." Gimana caranya seseorang yang tidak mengasihi kekasihnya bisa menaruh pengharapannya? Coba. Dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin sampai dia katakan dia nggak ngerti apa yang dia alami, tetapi dia masih tetap percaya sama Tuhannya. Saya sempat catat saudara, apa saja yang terjadi dalam hidup Ayub. Dan saya sempat searching juga, kalau saya tidak salah saudara, kejadian semuanya yang terjadi dalam hidup Ayub itu terjadi dalam waktu 1 hari, bayangkan. Yang pertama,
Dia kehilangan semua lembu dan keledainya serta semua kecuali seorang pelayan yang merawat mereka. Itu kejadian yang pertama dalam hidup Ayub. Saya rangkum kejadian yang kedua. Kemudian hamba yang lain datang dan berkata, api Tuhan turun dan membakar semua dombamu dan hamba-hambamu. Hanya aku yang lolos. Yang ketiga, saudara. Kemudian hamba yang lain berkata bahwa orang Kasdim datang, membunuh semua hambanya dan mengambil semua untanya. Yang keempat, kemudian tragedi terburuk ini terjadi. Seorang pelayan lain masuk dan berkata bahwa semua anaknya sedang berkumpul. Angin topan melanda rumah tempat mereka berpesta dan membunuh mereka semua. Bayangkan saudara, kalau semua yang tadi saya katakan terjadi dalam satu hari saja. Lembu, keledainya, dombanya, hamba-hambanya, semua hartanya yang dia punya, sampai anak-anaknya pun hilang dalam sekejap. Tetapi sekali lagi saudara, ini yang menjadikan Ayub berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, ini adalah respon Ayub. Ayub bangkit, merobek jubahnya dan mencukur kepalanya, artinya adalah dia berduka. Tetapi dia berbalik kepada sumbernya. Dia kembali kepada Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, bayangkan setelah semua terjadi dalam hidupnya, semua malapetaka mungkin, semua hal yang tidak baik. Bayangkan saudara, tadinya dia adalah seseorang yang kaya raya, punya segalanya, dalam sekejap habis semuanya, tetapi respon hatinya adalah kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini saya yang mau garis bawahi hari ini saudara. Menjadi pribadi yang berkenan itu semuanya teruji ketika kita sedang mengalami proses kehidupan kita. Kalau pribadi kita kuat di hadapan Tuhan, fondasi kita kuat di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi seperti Ayub, selalu memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Semua boleh habis, semua boleh meninggalkan untuk Ayub, tetapi Ayub masih bisa sujud, menyembah dan berkata terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bisa bersyukur saudara. Tetapi sayang sekali saudara, berkali-kali ketika saya mungkin mendengarkan beberapa cerita, beberapa kisah, hanya mungkin ada masalah di gereja atau mungkin terjadi perselisihan ataupun ada masalah apapun, seseorang dengan sangat gampang meninggalkan Tuhan. Apakah itu pribadi yang berkenan? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita, kita tidak akan pernah ingin mengecewakan kekasih kita. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah ada yang namanya kata yang sia-sia. Bahkan berkata bahwa Tuhan, aku meninggalkan Engkau, aku meninggalkan semua pelayananku, dan aku mau memulai hidup yang baru. Saudara kira dalam hidup yang baru gak ada Tuhan? Tuhan ada di mana-mana. Saya selalu diingatkan saudara tentang kisah Yunus. Suami saya pernah sharing di tempat ini. Kalau kita sudah ditentukan Tuhan berdiri di sebuah titik A, kita mau lari-lari kemanapun, Tuhan akan tangkap kita kembali dan berdiri di posisi itu. Tetapi sekali lagi respon hati kita menentukan semuanya. Kalau Ayub diuji, diproses, respon hatinya benar, dia menjadi seseorang yang bahkan Tuhan pulihkan berlipat-lipat kali ganda. Tetapi kalau Saul, saudara,
Dia diuji untuk menunggu kedatangan imam besar. Dia takut diserang oleh bangsa Filistin. Dia mempersembahkan korbannya sendiri di hadapan Tuhan. Respon hatinya salah, dia ditolak sama Tuhan menjadi raja. Itu kembali ke dalam hidup setiap kita masing-masing. Bisakah kita selalu memberikan respon hati yang benar di hadapan Tuhan? Boleh langsung loncat ke slide yang nomor 12. Saya mau tutup dengan ini saudara tentang tingkatan kasih. Saya pernah sharingkan juga di tempat ini. Mari miliki tingkatan kasih di dalam Tuhan, kasih tertinggi di dalam Tuhan. Tingkat kasih yang pertama adalah kasih yang selalu berfokus kepada diri sendiri. Kasih yang selalu fokus dengan setiap berkat yang Tuhan berikan. Kasih yang selalu menjadi barometernya adalah diberkati. Kalau kamu gak diberkati, kamu gak disayang Tuhan misalnya. Kasih yang selalu fokus dengan dirinya sendiri, itu kasih paling rendah saudara. Tetapi ada kasih selanjutnya, kasih yang menginginkan adanya sebuah timbal balik. Kalau saya memberikan ini, oh mungkin Tuhan akan mewujudkan impian saya. Seberapa kali kita melayani Tuhan atau misalnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena kita menginginkan sesuatu terjadi dalam setiap hidup kita. Itu namanya ada udang di balik batu saudara. Itu tingkatan kasih level nomor 2. Kasih yang menginginkan adanya sebuah timbal balik. Yang ketiga, yang harus kita punyai sama-sama. Kasih yang tidak bersyarat dan tanpa pamrih. Apapun yang terjadi, seperti Ayub tetap berkata bahwa sekalipun dia membunuh aku akan tetap menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Itu adalah tingkatan kasih tertinggi saudara. Kasih yang tidak bersyarat dan tanpa pamrih. Next, yang terakhir. Ketika kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, saudara, mari bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya yang dosa atau tidak dosa yang tadi saya katakan, tetapi masuk lebih dalam. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa tema bulan ini menjadi pribadi yang berkenan bukanlah sebuah tema yang gampang, bukanlah sebuah tema yang mudah, saudara. Menjadi pribadi yang berkenan bayar harganya juga banyak, Ayub juga banyak bayar harganya, Daud, siapa lagi? Sangat banyak. Mereka rela membayar harga dengan sangat mahal untuk selalu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi setiap pilihan, setiap keputusan ada dalam setiap hidup kita. Maukah kita masuk lebih dalam? Maukah kita tetap ada di posisi sekarang dan tidak beranjak? Ataukah kita selalu memilih untuk dekat dengan Tuhan? Semuanya ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap hamba Tuhan yang sharing di tempat ini bisa berkata, ayo semangat, never give up. Tuntaskan menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara keluar dari pintu belakang itu, semua pilihan ada dalam setiap hidupmu masing-masing. Mari pilihlah pilihan yang terbaik, pilihlah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan semua masa lalumu dan bukalah lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Kok gak semangat memberi kemuliaannya ya? Sekali lagi dong beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Ini boleh dikencengin kali ya. Biar pada bangun ya. Saudara masih bisa menerima yang dari Tuhan, amin. Amin saudara. Masih bisa buka hati dan pikirannya? Masih? Ya, saya sangat-sangat berdoa saudara supaya saudara bisa menangkap sesuatu malam hari ini ya. Setiap minggu pertama itu kita bahas tema saudara, dan saya percaya itu bukan hanya untuk hari ini saja, bukan hanya untuk bulan ini saja, tapi itu untuk keseluruhan hidup kita ya. Jadi kalau saudara dengarkan firman Tuhan dan tidak membawa sesuatu dari tempat ini,
Ya, saya percaya saudara 2 jam saudara sia-sia di tempat ini. Saudara mau 2 jam saudara sia-sia? Jangan mau saudara ya. Ayo buka hati, buka pikiran kita, dengarkan ya isi hati Tuhan dan coba selama kita mendengarkan firman Tuhan, coba berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang mau kau jadikan rema dalam hidupku. Amin. Ya, jadi saudara pulang dari tempat ini membawa sesuatu saudara. Bukan saudara pulang dari tempat ini, tadi gimana firmannya? Ya oke, bagus. Gitu. Tapi tidak ada yang nyangkut sama sekali gitu. Saya sangat-sangat berdoa supaya saudara benar-benar menangkap sesuatu malam hari ini. Karena saudara menjadi orang yang berkenan itu sangat ajaib luar biasa saudara. Amin. Kalau menjadi orang yang berkenan itu semua kemudahan Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan berkenan atas hidup kita. Kalau Tuhan tidak berkenan saudara, semua kesulitan Tuhan berikan dalam hidup kita. Bedanya simple saudara. Kalau Tuhan berkenan semuanya dimudahkan. Karena apa? Tuhan berkenan kita punya favor dari Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini mari tangkap sesuatu. Saya nggak mau setiap saudara yang datang di tempat ini pulang dengan tangan kosong, tangan hampa, hati yang kosong saudara. Tapi ayo terima sesuatu yang dari Tuhan. Terima bahwa Tuhan tuh pengen loh berkenan atas hidup kita. Tapi kalau kitanya tidak menangkap apa itu perkenanan, susah saudara. Ya, sangat banyak hamba Tuhan datang ke tempat ini dan mengharapkan respon saudara. Karena seberapa banyak yang kita bisa terima tergantung responmu saudara. Percuma yang di depan sini ngomong sampai berbusa saudara, tapi engkau tidak merespon, tidak mengaminkan, tidak mengimani itu terjadi. Sampai kapanpun hidup kita tidak akan berubah. Ya, mengerti ya saudara ya, saya mau kasih landasan dulu saudara. Supaya saudara setiap kali dengarkan firman Tuhan di tempat ini itu bukan hanya datang, duduk, dengarkan, pulang gak dapat apa-apa. Ya, tapi saudara datang di tempat ini, mari terima yang dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau bicara dalam hidupku. Tuhan apa yang harus jadi rema dalam hidupku. Meskipun susah untuk diingat semuanya saudara percaya. Tapi biar Roh Kudus yang membantu setiap kita, amin. Ya, boleh di next. Tema hari ini adalah pribadi yang berkenan. Saya minta waktunya saudara mungkin 15 menit saja. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata seperti ini saudara, ini tema kita hari ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Amin. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lihat saudara-saudara boleh perhatikan ayatnya, boleh gak usah muka saya, firmannya aja. Ayatnya aja boleh ditampilkan lagi. Ya, lihat ayatnya di situ saudara, karena kepada orang yang dikenalnya yang mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa, ya di situ di dalam firman Tuhan dikatakan orang berdosa, tapi sebenarnya ini adalah orang-orang yang kehilangan perkenanan atau orang-orang yang meremehkan perkenanan karena apa? Mengejar apa yang menjadi misi dari dirinya sendiri. Dikatakan di situ seperti ini saudara, ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Lihat saudara betapa ajaibnya, betapa luar biasanya kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak kita kerjakan, orang lain mati-matian kerjakan saudara, ujungnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Saudara bisa nangkap firman-Nya? Artinya apa saudara? Seringkali apa yang tadinya tidak menjadi milikmu, tidak menjadi bagian kita, tapi orang itu meremehkan perkenanan, akhirnya bagiannya diberikan kepada kita saudara. Ajaib saudara, percaya? Artinya engkau tidak usah susah-susah, yang namanya bagian ya, itu akan diberikan kepadamu kalau engkau mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Boleh di next? Kalau kita lihat dalam firman ini saudara ada 2 jenis golongan orang yang sangat-sangat kontras. Di next lagi, satu kali lagi, ya. Di sini saya simpulkan saudara. Ya, yang pertama adalah orang yang berkenan, yang kedua adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan tadi katakan orang yang berdosa atau tidak berkenan atau meremehkan perkenanan. Saudara bisa lihat perbedaannya.
Orang yang berdosa dikatakan apa? Mereka mencari harta, mencari kepuasan duniawi, mereka menghabiskan hidup untuk sesuatu yang sia-sia. Itu meremehkan perkenanan, saudara. Tadi di Green Room Lala sempat ingatkan saya, Pak Daniel pernah menulis dalam bukunya seperti ini, kalau kita semua percaya Yesus, kita ini sebenarnya sudah hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Makanya kenapa tadi Lala sempat singgung bahwa perkenanan adalah anugerah. Karena bukan karena kebisaan dan kemauan kita, saudara. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan sehingga perkenanan itu datang, tapi Tuhan sendiri yang melihat akan ketulusan hati kita sehingga Dia berkenan dalam hidup kita. Dan saya percaya semua kita kalau kita sudah dalam Tuhan, Tuhan berkenan. Tapi apa yang membuat akhirnya kita kehilangan perkenanan kita di ayat ini dikatakan, saudara, yang pertama adalah kita mencari harta dan kepuasan duniawi. Yang kedua adalah kita menghabiskan hidup untuk mengejar yang sia-sia. Dan ironisnya, saudara, semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berkenan ini, yang kehilangan perkenanan ini akan dikembalikan, diserahkan semuanya kepada orang yang berkenan. Saya berdoa buat setiap jemaat di tempat ini AOC, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau berkenan, engkau akan dapatkan bagianmu dan engkau akan dapatkan bagian-bagian yang lain yang Tuhan berikan. Yang Tuhan alihkan, saudara. Ya, beda banget dengan orang yang berkenan. Di sini dikatakan, tadi kita akan mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, dan juga dikatakan akan mendapatkan kesukaan atau sukacita. Artinya apa? Mengerti dan bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan, mengerti kehendaknya, dan yang terakhir adalah menerima kebahagiaan sejati. Artinya sebenarnya semua ini adalah apa, saudara? Kita menerima kepenuhan yang dari Tuhan. Artinya kita ini tidak lagi mencari sukacita yang fana, tapi sukacita yang sejati dari Yesus itu yang kita terima, saudara. Dan hati kita penuh akan itu. Ya, segala hikmat, segala pengetahuan untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kita melakukannya, saudara. Dan ketika Tuhan berkenan, semuanya Tuhan berikan. Saya percaya, saudara, perkenanan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ajaib kalau kita bisa mengerti, kalau kita diperkenan Tuhan. Kalau kita menjadi favoritnya Tuhan, ya, God's favorite. Menjadi orang-orang yang difavoritkan sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita guru, saudara, ya, anggapannya di kelas itu pasti ada murid-murid yang difavoritkan. Kenapa? Mungkin pintar, mungkin bisa bisa mengambil hati gurunya. Ya itu kita, saudara. Dan kita akan diberikan jatah dan bagian yang seharusnya mungkin bahkan harusnya diserahkan ke orang lain, diserahkan ke kita. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Karena kita diberikan perkenanan sama Tuhan. Ya, jadi hari ini, ya, kalau dari ayat temanya, saudara, di situ dipisahkan ada dua golongan. Dan saya berdoa setiap kita AOC adalah orang-orang yang diperkenan sama Tuhan. Ya, amin. Oke, next. Bisa lanjut, saudara, ya. Amin. Berkenan. Ya, dalam bahasa aslinya adalah ratsah, bahasa Ibraninya, saudara, atau menyenangkan Tuhan, hidup selaras dengan kehendaknya, punya hubungan yang mendalam. Dan saya garis bawahi di situ, saudara, ratsah ini berarti juga bukan sekedar perbuatan baik, tapi bagaimana integritas kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, yang namanya mendapatkan perkenanan itu bukan berarti kita lakukan hal-hal yang baik, dengan alih-alih kita mau mengambil hati Tuhan, langsung Tuhan berkenan, tidak, saudara. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Bagaimana ketulusan hati kita untuk benar-benar menyenangkan Tuhan, baru Tuhan berikan. Makanya dibutuhkan integritas, saudara. Dalam dalam pengejaran kita akan perkenanan Tuhan, tidak bisa ada yang namanya kepalsuan, saudara. Mungkin di mulut kita ngomong A supaya mendapatkan B. Di mulut kita ngomong B supaya mendapatkan C, tapi hati kita berkata yang lain. Tuhan lihat semuanya. Ya, hari ini perkenanan, kalau engkau mau senangkan hati Tuhanmu, mari menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas. Kalau engkau lakukan sesuatu benar-benar hatimu sepenuhnya, saudara. Ya, tadi kan dikatakan menyenangkan Tuhan, hidup selaras dengan kehendaknya, punya hubungan yang mendalam.
semuanya sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya kenapa dibutuhkan integritas. Dibutuhkan lagi saudara bukan cuma tindakan di luar saya tulis di situ, tetapi hati yang benar bahwa kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Jadi hari ini ya kita belajar sesuatu saudara bahwa perkenanan itu tidak bisa dibuat-buat. Dalam mencari perkenanan itu tidak bisa dibuat-buat saudara. Gak usah Tuhan, mungkin manusia aja saudara ya. Mungkin saudara dan saya tiba-tiba didatengin orang, dibaik-baikin. Ujung-ujungnya apa saudara? Mungkin pinjem uang lah. Ujung-ujungnya minta bantuan lah. Ujung-ujungnya minta pertolongan lah. Gak usah Tuhan saudara, kita aja kadang risih dengan orang-orang seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan yang tahu semuanya, kita ini seperti telanjang di hadapan Tuhan saudara. Kita kelihatan semuanya aslinya kita seperti apa. Makanya kenapa ayo minta integritas. Ayo minta hati yang benar. Bahwa kita benar-benar mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan maksud ada udang di balik batu tadi Lala bilang. Ya, tapi kita benar-benar mau senangkan Tuhan. Kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau, apa yang kau suka, apa yang kau senang, aku mau berikan semuanya Tuhan. Dan bukan cuma di mulut saudara, meskipun ini firman yang gampang diucapkan, tapi hati kita kadang susah menjalaninya. Kenapa? Karena kita berdoa kalau kita ada maunya aja. Ya, makanya hari ini kita belajar, ayo punya hati yang penuh dengan integritas. Hati yang penuh dengan kebenaran bahwa kita cari Tuhan. Kita benar-benar mau senangkan Tuhan, baru perkenanannya bisa mengalir saudara. Itu sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Itu sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Tergantung seberapa engkau rindu untuk memberikan yang terbaik dengan Tuhan. Lanjut saudara. Saya simpulkan saudara, menurut Alkitab ini adalah beberapa ciri orang yang punya perkenanan Tuhan. Ya, boleh di next. Kalau kita ngomongin perkenanan saudara, sangat banyak ayat, sangat banyak firman di Alkitab. Dan kalau boleh saya simpulkan ada 3 poin saudara. Dan ini selalu hal-hal yang berhubungan dengan karakter-karakter inilah orang-orang yang memiliki perkenanan dengan Tuhan. Yang pertama adalah yang tadi, hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, jadi kita harus punya hati yang tulus. Bahwa kita benar-benar menginginkan Tuhan bersuka atas apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti seperti ini saudara, ketika Tuhan datang kita takut. Ya, emang harus punya kegentaran dengan Tuhan saudara. Tapi takut akan Tuhan di sini juga bisa berarti engkau takut mengecewakan Tuhanmu. Engkau takut memberikan semuanya tapi takut mengecewakan saudara. Karena apa? Kekasih kita juga punya selera, betul? Tuhan kita juga punya selera. Dan kita takut mengecewakan Tuhan kita. Di situ saudara, hati yang tulus. Hati yang benar-benar tidak ada kepalsuan. Hati yang benar-benar rindu bahwa Tuhan aku mau menyenangkan Engkau. Saya berdoa kita semua memiliki hati yang seperti ini saudara. Kalau engkau punya hati yang seperti ini, terserah orang lain mau ngomong apa. Yang penting dalam hidupmu cuma Tuhan bilang apa atas hidupmu. Amin. Kalau kita lakukan sesuatu, kita menggebu-gebu sama Tuhan, kita maksimal sama Tuhan. Orang lain ngomong, mungkin menggebu-gebunya cuma bertahan 1 minggu lah. Lagi ada maunya ini mungkin gitu. Seberapa sering kita mendapati saudara kalau kita sedang maksimal sama Tuhan, orang-orang sekitar kita justru mencibir setiap kita. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita akan terus gak peduli saudara apa yang orang lain ngomong. Tapi hati kita terus tertuju sama Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Amin. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Tapi hati yang berintegritas untuk tetap tulus menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berdoa saudara buat semua penari, buat semua siapapun saudara engkau yang melayani di tempat ini. Kalau engkau mati-matian dalam pelayananmu, terserah orang lain mau bilang apa. Amin. Engkau lakukan semuanya bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan kita. Jangan pedulikan apapun yang orang lain hendak menjatuhkan engkau. Tapi kalau hatimu memang benar-benar rindu untuk melayani, rindu untuk memberikan yang terbaik,
berikan semuanya buat Tuhan. Amin. Next. Yang kedua, saudara, karakter seperti apa yang dipunyai oleh orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kerendahan hati, penuh dengan pertobatan dan menghormati firman Tuhan. Ayatnya Yesaya 66 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan humble. Jadi bukan tertindas saudara, tapi orang yang rendah hati. Dan patah semangatnya, contrite in spirit. Jadi contrite itu adalah orang yang cepat untuk bertobat. Ya. Dan juga dikatakan dan yang gentar kepada firmanku, tremble at my word. Artinya kalau Tuhan tidak berfirman, kita tidak jalan saudara. Inilah ciri-ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, yang tadi kerendahan hati, humble, contrite in spirit, penuh dengan pertobatan, tremble at my word, menghormati firman Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara lihat 3 karakter ini saudara, siapa yang ada dalam bayangan saudara? Tokoh Alkitab, tokoh firman Tuhan. Saya boleh bilang saudara, Daud memiliki 3 karakter ini, betul? Kenapa sampai Daud dikatakan a man after God's own heart? Kenapa saudara? Padahal kesalahannya juga banyak, dosanya juga banyak. Kenapa sampai dikatakan Daud benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan? Karena Daud cepat bertobat saudara. Ketika dia tahu dia salah, tidak ada ABC, tidak ada beralasan, tidak ada babi bu saudara. Langsung dia persembahkan korban untuk apa? Memikat kembali hati Tuhan. Supaya belas kasihan itu turun lagi buat hidup Daud. Itu ciri-ciri orang yang berkenan saudara. Kalau engkau salah, akui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Cepat bertobat dan cari kembali hati Tuhan. Jangan terpuruk terlalu lama saudara. Tapi bagaimana hati kita bisa cepat bertobat saudara, itu yang memikat hati Tuhan. Kesalahan itu sebagai manusia sesuatu yang wajar. Sesuatu yang normal untuk kita melakukan kesalahan saudara. Tapi jangan berkecimpung dalam kubang dosa. Langsung balik, langsung lari lagi sama Tuhan. Amin. Dan kita bisa lihat juga dalam kehidupan Daud bagaimana dia benar-benar gentar untuk menanti firman Tuhan. Di Ziklag, meskipun saat itu emosinya sedang tidak stabil saudara, anak istrinya semuanya dijarah, semua yang dia punya dijarah. Emosinya sedang tidak stabil, dia tetap nantikan apa yang jadi firman Tuhan baru dia bergerak saudara. Beda dengan Saul, tadi Lala sudah cerita tentang Saul. Ketika emosinya tidak stabil, dia lakukan apa yang menjadi kedagingannya. Ya, jadi ini adalah karakter-karakter yang Tuhan berkenan saudara. Sulit untuk dilakukan, tapi saya percaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang mampukan semuanya. Kita manusia mungkin untuk berubah gak bisa langsung sekejap saudara, pasti ada proses. Tapi biar Tuhan yang mampukan kita, amin. Next. Yang terakhir karakternya adalah iman yang penuh dan hidup dalam keintiman. Contohnya adalah Henok saudara. Ibrani 11 ayat 5 berkata karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan juga dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 24 dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok ini adalah orang yang benar-benar tahu yang namanya punya hubungan bergaul dengan Allahnya. Artinya apa? Dia seirama dengan Tuhannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidupnya berkenan saudara. Seirama dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan ada di mana engkau ada di situ. Tuhan sedang inginnya apa, engkau bisa persembahkan untuk Tuhan. Tuhan sedang menginginkan apa dari hidupmu, engkau bisa berikan yang terbaik oleh Tuhan dengan Tuhan. Itu seirama saudara. Mengerti taste, mengerti rasa, mengerti perasaan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Punya iman yang penuh dan hidup dalam keintiman. Kita mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan kita. Amin. Ya, jadi ada 3 poin saudara. Hati yang tulus dan takut akan Tuhan, kerendahan hati penuh pertobatan, menghormati firman Tuhan, dan yang terakhir adalah iman yang penuh. Dan mari hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa menangkap sejauh ini? Ayo kejar perkenanan Tuhan.
ayo terus berikan yang terbaik. Mungkin bukan karena kesanggupan kita, saudara, sekali lagi perkenanan itu anugerah. Tapi kalau hati kita selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau senangkan Engkau, perkenanannya akan dicurahkan. Amin. Berkatnya akan dicurahkan. Bagian-bagian yang tadinya bukan jadi milik kita, saudara, kalau kita lakukan dengan tulus, akan diberikan dalam hidup kita. Saya boleh undang pemusik, penyembah boleh maju ke depan. Next, saya mau tutup dengan ini, saudara. Yang terakhir selalu yang ditunggu-tunggu adalah berkatnya, betul? Bagaimana pribadi yang berkenan itu mendapatkan berkat yang ajaib. Ya, boleh di next. Saudara bisa baca tulisan di bawahnya? Bisa ya? Boleh kita perkatakan sama-sama? 3, 2, 1. Saya hidup dalam hikmat Allah. Yang pertama, kalau kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan curahkan hikmatnya dalam kehidupan kita. Artinya apa? Engkau bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Engkau bisa membedakan ke arah mana jalan hidupmu akan berjalan. Engkau akan bisa mengerti apa keputusan yang harus kau ambil dalam hikmat Tuhan. Semuanya akan Tuhan bukakan. Dan di sini dikatakan, saudara, firman-Nya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seringkali dalam kemanusiaan kita menjalani hidup kita dengan tidak berhikmat, saudara. Makanya kenapa Tuhan katakan kalau engkau mau untuk terima hikmat, minta hikmat. Di sini semua ikut doa pagi. Saya berharap, saya berdoa saudara ikut doa pagi ya. Supaya saudara setidaknya punya saat teduh sama Tuhan. 1 jam dalam sehari. Minimal. Dan setiap doa pagi, ayo doa sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Kalau saya pimpin pengurapan, saudara saya selalu katakan, minta biar hari kita dipimpin sama Tuhan lewat apa hikmat yang Tuhan berikan. Ya, setiap pagi ayo minta hikmat. Maka kita akan jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ya, next. Ya, kita katakan sama-sama sekali lagi, saudara. 3, 2, 1. Saya punya sukacita yang sejati. Amin. Artinya apa, saudara? Engkau akan penuh dengan sukacita. Sukacita itu tidak lahir dari luar ke dalam. Ya, sukacita itu dari dalam keluar, saudara. Overflow dari dalam. Di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya sukacita yang sejati, saudara, kita tidak lagi mencari kepuasan yang fana dari yang lain. Sukacita tidak dihasilkan dari apa yang ada di luar ke dalam hati kita, tapi apa yang ada dalam hati kita yaitu Yesus. Baru kita tularkan sukacita itu ke yang lain. Amin. Yang ketiga, next. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Saya menerima kemenangan atas setiap tantangan. Mazmur 23 ini selalu kita perkatakan setiap hari, betul? Dan saya percaya saudara kita adalah orang-orang yang menerima kemenangan kita ketika tantangan itu datang. Jaminannya Mazmur 23 saudara bisa baca. Next. Yang terakhir adalah, ini ayat favorit saya saudara. 3, 2, 1 kita baca. Saya hidup dalam pimpinan Tuhan. Boleh kita baca ayatnya sama-sama saudara, Mazmur 37 ayat 23-24. Kita katakan sama-sama 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amin saudara. Kita manusia seringkali bikin kesalahan. Tapi firman-Nya, jaminannya berkata apa? Engkau tidak akan sampai tergeletak. Tuhan tetap topang orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan bukan cuma itu saudara, setiap jalan hidup kita ada dalam tuntunan, ada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Betapa ajaibnya kalau kita diperkenan oleh Tuhan. Betapa ajaibnya kalau hidup kita ini punya yang namanya favor of God. Perkenanan Tuhan atas hidup kita. Percaya saudara? Saudara dapat sesuatu malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu yang dapat sesuatu. Kalau yang gak dapat sesuatu nanti langsung ada di AOC Media, saudara-saudara bisa dengarkan ulang kembali ya di rumah masing-masing. Tangkap sesuatu dari Tuhan. Ya, yuk kita tundukkan mata sejenak. Kita
mau menyanyi satu lagu saudara, dan biar lagu ini dinyanyikan kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Dan benar-benar minta biar perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar kami terus kejar Tuhan perkenanan-Mu. Kesukaan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi isi hati-Mu itu yang selalu kami nantikan Tuhan. Apa yang ada di hati-Mu, buatku mengerti kehendak rencana-Mu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihi-Mu, biar hatiku lekat padamu, bawa daku masuk rencana-Mu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Mari kita nyanyikan dari awal, dan biar ini jadi doa kita malam hari ini. Tuhan, buat kami mengerti isi hati-Mu, buat kami mencari perkenanan-Mu, lebih dari apapun dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Rencana-Mu dalam hidupku, buat hatiku mengasihi-Mu, buat hatiku lekat padamu, bawa daku masuk rencana-Mu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa,
Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Sekali katakan perkenan Bapa. Sampai keluar dari hatimu, saudara. Itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Sekali lagi saudara katakan perkenan Bapa. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Perkenan Bapa yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Biarlah hidupku, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Saya katakan biarlah hidupku, biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Boleh saudara kita sama-sama taruh tangan di hati kita, saudara. Tuhan, malam hari ini satu yang kami minta, Tuhan, biar hati ini terus kau jagai, Tuhan. Biar hati ini Tuhan tidak beralih. Biar hati ini Tuhan tidak menyimpang. Biar hati ini Tuhan tidak keluar dari batasan-batasan yang seharusnya Tuhan sudah kau letakkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ketika hati kami beralih, Tuhan, kami akan kehilangan perkenanan itu. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Jagai, pegang, lingkupi setiap hati kami, Tuhan, dengan kuasa. Biar Engkau yang jamin setiap kami, Tuhan, bahwa hati kami ini terus melekat kepadamu. Bahwa hati kami ini Tuhan terus menginginkan Engkau lebih dari apapun, Tuhan, dalam hidup kami. Biar hati ini Tuhan terus rindu melihat Engkau bersuka atas apapun yang kami kerjakan. Atas apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau tersenyum. Engkau menerima, Tuhan, sebagai sebuah kebahagiaan, Tuhan, akan hati-Mu. Mampukan hati ini, Tuhan. Mampukan hati ini, Tuhan. Kami tahu bukan kami yang harus menjagai hati kami, Tuhan. Tapi Engkau yang terus memagari hati kami, Tuhan. Kalau ada di antara kami, Tuhan, yang mulai berubah setia, Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mulai beralih, Tuhan, hatinya, Tuhan. Hamba-Mu minta, Tuhan, oleh karena belas kasihan, Engkau yang tarik kami kembali, Tuhan. Engkau yang tarik kami kembali, Tuhan. Sampai hati kami, Tuhan, benar-benar menginginkan, menyukakan hati-Mu, Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Biar terus, Tuhan, perkenanan-Mu yang mengalir atas setiap hidup kami.
Ambil waktu sejenak saudara, ambil waktu sejenak. Berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau engkau tahu hatimu mulai beralih, minta sama Tuhan, kembalikan Tuhan, kembalikan Tuhan. Kita gak bisa jagai hati kita saudara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kadang kita gak bisa jagai saudara. Dalam emosi mungkin hal-hal yang tidak seharusnya kita putuskan karena emosi saudara. Bahkan mungkin apapun yang hati kita alami saudara, kita tidak mengerti. Minta sama Tuhan, Tuhan jagai hati kami, Tuhan jagai hati kami. Kami tahu Tuhan ini masa-masa yang menentukan. Jangan sampai kami didapati berubah setia Tuhan di titik-titik terakhir. Di mana Engkau mau bawa kami masuk puncak demi puncak Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup tarik kami kembali masuk dalam jalur-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan semuanya Tuhan, meteraikan semuanya. Apapun yang sudah kami dengarkan malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang meteraikan semuanya. Kami tahu ini kerinduan hati-Mu Tuhan untuk mencurahkan setiap perkenanan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan bagian-bagian yang tadinya tidak ada tentukan untuk kami Tuhan, Kau bisa berikan pada orang-orang yang berkenan kepadamu. Meteraikan semuanya Tuhan, biar ini jadi rema dalam hidup kami. Kami tidak pulang dengan tangan yang hampa, dengan hati yang kosong Tuhan. Tapi kami pulang dengan pewahyuan yang baru bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau cinta terhadap kami lebih dari apapun. Dan Engkau berkenan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus Engkau yang bantu setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kapanpun mereka membutuhkannya, mari Engkau yang ingatkan Roh Kudus. Bahwa kami adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kau ini meteraikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terima firman yang terbaik hari ini katakan. Amin saudara. Sebentar kita akan berikan yang terbaik. Ya, kita mau belajar taat saudara, mari tanya sama Tuhan. Berapa yang Tuhan inginkan, berapa yang Tuhan rindukan untuk kita berikan saudara ya. Belajar memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amplop boleh dibagikan ya. Kita mau berdoa dulu saudara sebelum kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sudah ambil amplop ya. Yuk mari kita berdoa dulu saudara sebelum kita berikan persembahan kita. Tuhan terima kasih. Ucap syukur Tuhan kalau malam hari ini Engkau ajarkan kami bahwa Engkau memiliki selera. Engkau memiliki perasaan Tuhan, apapun yang Engkau inginkan untuk kami berikan yang terbaik. Saat ini Tuhan kami mau mempraktekkan Tuhan setiap firman. Kami mau tanya terhadap Engkau Tuhan, berapa yang Engkau inginkan untuk kami persembahkan. Karena kami tahu Tuhan, biar ini lahir dari hati kami yang terdalam bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Bahkan lebih dari harta kami Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya di hadapan-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami. Biar kami peka, biar kami sensitif dengan setiap keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biar untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau yang kembalikan berlipat kali ganda dalam setiap hidup kami. Kelimpahan demi kelimpahan terjadi atas setiap hidup kami. Dan biar setiap benih yang ditaburkan Tuhan dapat berlipat kali ganda, memberkati banyak orang. Ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin, amin, amin. Saudara bisa maju ke depan, saudara bisa persembahkan di depan, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bagi saudara yang streaming, ada nomor rekening juga yang tertera di layar Anda. Saudara bisa berikan persembahan, persepuluhan, atau mungkin buah sulung saudara melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda.
katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Kita adahkan tangan kita kepada setiap persembahan yang sudah diletakkan Tuhan. Ini setiap persembahan kami, ini setiap korban ucapan syukur kami. Bahkan mungkin Tuhan ada beberapa di antara kami yang mengembalikan perpuluhan, memberikan buah sulung Tuhan atas apapun tuayan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami letakkan semuanya Tuhan di mezbah. Dan biar Engkau yang terima semuanya. Biar Engkau yang bersuka di atasnya Tuhan. Atas apapun yang kami persembahkan. Kami percaya Tuhan ini seperti benih yang jatuh di lahan yang subur. Kembali berlipat kali ganda atas setiap hidup kami. Kami percaya tidak ada kekurangan apapun yang dapat menyentuh hidup kami. Tapi kami percaya kelimpahan yang daripadamu terus terjadi atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus diberkati menjadi bendahara-bendahara-Mu yang dapat dipercaya. Supaya kami dapat jadi berkat bagi yang lain. Ucap syukur, diberkati, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.